بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض واليوم والشهر فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kedua dan seterusnya para wakil rektor yang baik hati, para dekan yang penuh semangat dan secara daring, direktur pasca sarjana yang tawadhu, dua kabiro AAK dan AUK yang baik hati, para wakil dekan yang selalu siap bekerja sama, para kaprodi dan sekprodi yang penuh dedikasi, para dosen UIN Sunan Kalijaga yang cinta ilmu, dan yang berbahagia para wisudawan, para wisudawati. Selamat, Anda sudah lulus satu etape perjalanan dalam kehidupan. Anda sudah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Mari dalam kesempatan ini kita doakan kita semua agar tetap sehat. UIN Sunan Kalijaga berduka akhir-akhir ini dengan kehilangan 3 dosen dan guru kita. Pertama, mantan rektor Prof. Ahmin Haji MA PhD telah dipanggil Tuhan. Yang kedua, Ustadz Munawar Khalil MAG juga sudah pergi, dosen Fakultas Tarbiyah. Dan sahabat dan guru kita, Profesor Emeritus Karl Steckbrink, yang juga menjadi guru kita di UIN atau IAIN Sunan Kalijaga. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan sedikit ungkap salah satu buku dari Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Saya kira ini oleh-oleh saya untuk Anda para wisudawan, wisudawati. Sebelum ke sana, mari ingatkan semboyan kita, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Buku Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, cukup populer dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mencari. Buku ini merupakan panduan kita, pengalaman dari penulis, dan pesan saya, walaupun Anda sudah sarjana, S1, S2, jangan berhenti membaca, karena membaca itu seperti berzikir dan bermeditasi. Dengan membaca, jiwa Anda akan tenang, pikiran Anda akan lapang, hati Anda akan luas. Karya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, terbit pertama kali tahun 1989. Sudah 32 tahun yang lalu. Buku ini terus diperbarui dan muncul terus edisi mutakhir karena isinya yang relevan untuk pegangan dan semangat memotivasi kita semua. Saya pertama kali membaca waktu saya masih menjadi mahasiswa. Teman-teman saya aktif bisnis di multi level marketing MW. Mereka banyak membaca dan juga mendengarkan kaset Stephen Covey sekitar tahun 1990-an. Kali ini saya baca lagi 30 tahun kemudian, karena saya teringat buku ini dan saya perbaharui cara saya memahami buku 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang yang sangat sukses. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia,
Setelah selesai S1, jangan berhenti. Waktu itu tahun 1995, saya setelah selesai S1 baru belajar bahasa Inggris di bawah bimbingan Profesor Siswanto Masruri yang saat ini menjadi Ketua Senat. Ada Bu Ruhaini Tuhayatin, ada Profesor Monte, ada Dr. Isam Zaini. Dengan belajar bahasa Inggris, saya pergi ke Kanada untuk S2. Setelah di Montreal, saya belajar bahasa Prancis. Setelah S2 selesai, baru saya belajar bahasa Jerman. Saya mendapatkan beasiswa dari DAAD, Deutsche Austauschdienst, di Jerman, Heidelberg. Setelah selesai, saya kebetulan beruntung mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak lagi karena saya menjadi peneliti tamu di Jerman, Singapura, Australia, Kanada, dan terakhir seharusnya ke Jepang dan ke Amerika, tetapi tidak saya lakukan karena mendapatkan tugas ini. Saya merasa ketika selesai S3, saya banyak belajar, memperluas minat saya, memperbanyak bahan bacaan saya, dan bergaul dengan orang-orang yang sudah matang, sehingga saya mengambil banyak pelajaran dari teman-teman atau mitra di dalam bahasa Pahlinya. Baiklah, kita kembali kepada buku Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey membagi perjalanan etape manusia menjadi 3. Silahkan di scroll down, yang pegang PowerPoint dikebawahkan. 1. Etape tergantung atau dependence. 2. Etape mandiri atau independence atau merdeka. Dan 3. Etape interdependence atau saling ketergantungan. Jadi etape pertama yang paling rendah adalah etape tergantung. Kita ketika masih kecil kita tergantung semuanya kepada orang tua kita. Ketika kita sudah kuliah, kita sudah semi independen. Dari sisi income kita masih bergantung kepada orang tua, namun dari sisi mengurus diri sendiri kita sudah mandiri. Mandi sendiri, tidur sendiri, belajar sendiri, mengerjakan soal sendiri tanpa harus ada yang mengingatkan. Bahkan sebagian dari Anda sudah bisa mencari pacar sendiri, jatuh cinta sendiri, patah hati sendiri dan ditolak sendiri. Itu hal yang lumrah. Itu adalah pelajaran Anda untuk independence atau mandiri. Anda bangun tidur, makan, minum, olahraga, belajar, semua Anda lakukan sendiri. Namun Anda mengharapkan transfer rekening dari orang tua ketika masih kuliah. Paling tidak sebagian besar dari Anda. Jadi Anda belum 100% merdeka. Setelah wisuda ini, Anda harus menambah level independensi Anda. Paling tidak, Anda harus bisa memproduksi income, baik dengan bekerja, membuka usaha, beasiswa, penelitian, membantu di LSM, membantu atau menjadi asisten senior Anda. Usaha-usaha itu menambah independensi dan kemerdekaan Anda. Coba angkat tangan, dikasih tanda pakai jempol atau pakai jari 5. Siapa dari Anda yang sudah punya pacar? Bisa dilihat di situ, di Zoom situ. Coba angkat tangan lagi, siapa yang sedang mencari pacar? Ini berbeda ini, sedang mencari. Coba kasih tanda lagi, siapa yang ditolak cintanya? Nah, coba jujur saja, nggak usah malu-malu. Itu kesempatan Anda untuk promosi saat ini. Bagus, itu adalah pengalaman hidup yang indah ketika kita sudah melewati seperti patah hati. Anda akan terpacu dan terasa indah ketika kita sudah dewasa. Dan jangan sekali-kali ketika sudah menikah 100% masih tergantung orang tua, ya.
Kalau Anda sudah merasa punya pacar, segeralah berusaha mencari income, menambah kemandirian. Sekali lagi, income tidak harus resmi. Kreatiflah. Ini era online. Banyak mahasiswa saya Fakultas Usuluddin membuka berbagai Instagram, jualan online, endorse produk, delivery, jualan buku, jualan barang-barang. Banyak cara, asal ada kemauan pasti ada jalan. Some ways to Rome. Banyak jalan menuju Roma. Dalam masa menambah kemandirian, setelah wisuda yang diperlukan adalah sikap proaktif. Mencari peluang, jangan pernah berhenti. Carilah peluang. Peluang datang hanya sesaat dan kadangkala sekali saja. Maka jika ada peluang, ambillah. Keberhasilan atau kesuksesan ditentukan seberapa sering kita mencoba. Jangan pernah menyesal saat Anda berumur 80 tahun, dikelilingi oleh cucu-cucu Anda, kemudian Anda bercerita tidak mengambil kesempatan itu. Jangan takut gagal, takutlah tidak pernah mencoba. Fase tertinggi dari Stephen Covey dalam 7 Habits of Highly Effective People yaitu interdependency. Ini level yang tertinggi. Anda ingat ketika masih menjadi mahasiswa, Anda membentuk jaringan, pertemanan, tim. Fase inilah yang disebut interdependency. Kita dipaksa dalam kata yang sangat populer bersinergi, yaitu bekerja sama dengan kelompok lain, perusahaan lain, orang lain, ras lain, negara lain. Inilah yang disebut interdependency. Ingat, yang terendah adalah dependency, yang kedua adalah independence, dan yang tertinggi adalah interdependence, saling tergantung. Dalam tim, kita harus menerima orang lain, menghormati orang lain, mengakui kemampuan orang lain, memberi hak orang lain, dan agar semua berkontribusi. Ini perlu cara, makanya level ini tertinggi, perlu kesabaran, kelapangan dada, kepemimpinan, saling tergantung, saling dorong, saling topang, saling membantu. Para wisudawan, wisudawati, bayangkan, ketika Anda masih mahasiswa, pernah membantu rekan atau teman dalam kesulitan, jasa ini akan diingat. Suatu saat, kawan yang Anda tolong itu mempunyai kesempatan. Tanpa ragu-ragu kawan itu akan memberi peluang itu kepada Anda. Jika Anda tidak pernah menolong kawan, tidak pernah berkontribusi dalam organisasi Anda, dalam tim Anda, dalam kelas Anda, tidak ada yang mengingat Anda sama sekali. Ya, ibaratnya seperti bermain bola atau berorganisasi yang saling membantu dan saling tergantung. Itulah level tertinggi. Para wisudawan, wisudawati, dalam manajemen paling mutakhir itu disebut kolaborasi, yaitu saling bekerja sama, saling memanfaatkan, saling maju bersama demi kemajuan. Dan ingat, setelah Anda menjadi sarjana S1 dan S2, jangan pernah berhenti belajar. Perpetuum noetia doctrina, lifelong education, belajar seumur hidup, minal lahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Pesan terakhir adalah banggalah menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga yang bertambah bersinar. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Tolong doakan, kita akan membangun kampus 2 Pajangan. Kita bersiap-siap membentuk tim. Jika kampus ini terjadi, adik-adik Anda, anak-anak Anda, tetangga, handai tolan, siap menampung lebih banyak lagi karena gedungnya bertambah. Mari kita syukuri prestasi UIN Sunan Kalijaga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
yas'alhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.